Nah, ini contoh ya, dalam satuan acara penyuluhan, bagaimana sih kita bisa mengalokasikan waktu. Misalnya nomor 1, bagian pembukaan gitu ya. Kita mengalokasikan waktu untuk membuka pembicaraan kita dengan menyampaikan salam, kemudian memperkenalkan diri, kemudian melakukan apersepsi. Apa itu apersepsi, Bu? Apersepsi adalah melakukan atau kita menggali pengalaman belajar atau pengalaman dari audiens terkait dengan topik yang akan kita sampaikan. Jangan pernah menganggap audiens kita itu adalah botol kosong ya, Dek ya. Karena bisa jadi audiens kita memiliki pengalaman sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti terkait dengan metode yang akan kita gunakan ya. Kalau misalnya memang sebagian besar dari audiens kita sudah pernah memiliki pengalaman terkait dengan topik yang akan kita sampaikan. Kegiatan berikutnya adalah melakukan relevansi. Nah, apa sih keterkaitan antara penyampaian topik kita hari ini dengan kehidupan audiens kita, gitu ya, dengan tingkat kebutuhan audiens kita, gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya audiens kita merasa butuh, ya, paham manfaat dari apa yang akan kita sampaikan, otomatis lebih fokus dan akan konsentrasi terkait dengan materi-materi yang akan kita sampaikan. Nah, perlu dipertimbangkan kita mau menggunakan metode yang seperti apa, kemudian medianya dengan menggunakan apa. Yang kedua adalah penyampaian inti dari materi yang akan kita sampaikan. Kita identifikasi butuh waktu berapa lama sih? Kalau misalnya semakin banyak materi atau poin yang akan kita sampaikan, otomatis waktunya juga akan lebih ya. Berikutnya metodenya dengan menggunakan ceramah tanya jawabkah, atau misalnya dialog interaktif, atau bahkan mungkin sangat membutuhkan demonstrasi, kenapa tidak gitu ya, atau contoh mempraktikkan topik terkait kebutuhan pasien. Yang terakhir adalah bagian penutup. Kita bisa melakukan evaluasi, ya, sejauh mana sih yang diterima, yang ditangkap ya oleh audiens terkait dengan materi yang kita sampaikan. Nah, ini untuk melakukan evaluasi itu tidak hanya sekedar evaluasi ya. Seorang public speaker itu perlu membuat indikator ya. Misalnya gitu ya. Kita menyampaikan terkait dengan premenstrual syndrome gitu ya. Kemudian di dalamnya ada bagian di mana kita menjelaskan bahwa premenstrual syndrome itu ada 5 klasifikasinya. Yang pertama, premenstrual syndrome dengan tipe anxiety atau lebih cenderung kepada cemas ya. Ada yang modelnya lebih kepada kecenderungan untuk konsumsi makanan-makanan tertentu yang kadang manis atau kadang lebih cenderung kepada gurih dan lain sebagainya. Ada yang tipikalnya menjadi sensitif, nah seperti itu. Nah, kemudian kita identifikasi kepada pasien. Saya dikategorikan berhasil ketika pasien paham mengenai metode, ketika pasien paham tentang klasifikasi PMS itu minimal berapa. Nah, ini harus dimiliki indikator untuk penilaian atau indikator evaluasi ini harus dimiliki oleh seorang public speaker. Seperti biasa, tentukan metodenya dan medianya. Nah, kalau ingin yang lebih spesifik lagi, kita bisa lihat respon audiensnya seperti apa, ya. Next, nah kita mau membuat mind mapping. Dari pertemuan pertama, Budian sudah berkali-kali menyampaikan supaya ngomongnya nggak geladrah, nggak kemana-mana, ya. Kemudian kita sesuai dengan kebutuhan audiens kita. Tidak ada salahnya kita membuat mind mapping, ya. Mind mapping itu seperti apa? Yang pertama, ya, tentukan dulu topiknya apa, ya. Tema utama kita letakkan tengah-tengah, ya. Berikutnya, dari tema utama itu akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang leadership, saya akan berbicara tentang definisi. Saya akan berbicara tentang perbedaan antara kepemimpinan dengan manajerial. Kemudian saya akan membahas tentang indikator.
kemudian indikator keberhasilan kepemimpinan. Saya akan membahas tentang jenis-jenis atau klasifikasi bentuk-bentuk kepemimpinan. Saya akan membahas tentang manajemen konflik. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian, kalau masih bisa ada sub pokok bahasanya lagi, nggak ada masalah. Ya, kita uraikan lebih detail lagi. Kemudian, kita buat prioritas. Mana urutan pokok bahasan yang bisa diterima. Terkait dengan kalau misalnya kita menjelaskan definisi, apakah boleh di belakang? Jelas tidak ya. Definisi selalu pada urutan pertama. Otomatis kita berikan poin menggunakan huruf besar 1 atau A, begitu ya. Kemudian berikutnya prioritas kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau misalnya setelah kita lakukan penentuan prioritas, urutan yang akan kita sampaikan, evaluasi lagi. Ya, seperti yang tadi Bu Dian bilang, kita sudah mengidentifikasi subpokok bahasannya, ternyata begitu kita identifikasi ulang, audiens saya ini ternyata siswa menengah. Butuh nggak saya bicara tentang manajemen konflik? Adakah dia memiliki pengalaman belajar terkait dengan manajemen konflik? Oh, kalau misalnya memang dirasa tidak butuh, ya sudah, hilangkan. Begitu ya. Tetap membutuhkan proses editing. Nah, demikian untuk proses mind mapping, ya. Kemudian kita teruskan ke teknik penyampaian. Keberhasilan berbicara kita ini ada beberapa aspek ya, setelah kita identifikasi ya berdasarkan referensi ya. Audiens kita akan lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. 7%-nya berhasil karena faktor penggunaan kata. Nah, kemudian sampaikan tadi, ya, lihat audiensnya, begitu ya, sehingga mempermudah untuk beradaptasi kira-kira bahasa seperti apa sih yang lebih mudah diterima oleh audiens kita. Berikutnya, kemampuan narasumber atau kemampuan public speaker dalam penggunaan nada dan suara. Bisa dibayangkan nggak kalau misalnya Bu Dian menyampaikan suatu materi dengan nada yang datar, begitu ya? Otomatis akan membosankan bagi audiens begitu ya. Dibandingkan dengan kita melakukan beberapa penekanan-penekanan pada poin-poin tertentu. Nah, ini akan otomatis akan lebih menyenangkan bagi audiens. Yang terakhir yang 55% ini keberhasilan dari penyampaian kita sebagai seorang narasumber ya atau public speaker itu 55%-nya berhasil jika menggunakan ekspresi muka, kemudian ada gestur ya gerakan tubuh ya. Kemudian di sini dibantu dengan mobilitas mungkin ya, apalagi kalau misalnya nanti audiensnya jumlahnya banyak gitu ya Dek ya. Siapa tahu nanti di suatu waktu kita akan menjadi seorang narasumber di momen yang ternyata audiensnya lebih dari 1.000 gitu ya. Amin. Kemudian kita punya tips di sini, bagaimana sih meningkatkan kualitas kita, sudah bisa berbicara di depan publik, tapi kita ingin improve gitu ya, ingin meningkatkan kualitasnya gitu ya. Nah, kita bisa mengevaluasi dari pendengar. Jangan takut diberikan masukan begitu ya, Dek ya. Karena apa? Kalau misalnya kita sudah keras hati, tidak mau mendengarkan kritik dan masukan dari orang lain, ya sudah, kemampuan kita akan stuck di situ, gitu ya.